Cek kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wassalamu alaihi wa man ihtada bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Taib ma'asyiral muslimin, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita, iman, Islam, hidayah dan taufik, sehingga pada kesempatan kali ini Allah izinkan kita untuk senantiasa bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, kepada para sahabatnya, pada tabi'ut tabi'in, kepada seluruh umatnya yang senantiasa meniti jalan di atas sunnahnya. Ma'asyiral muslimin, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan kepada semua yang sudah menghadiri majelis ini, karena memang Rasulullah SAW pernah mengatakan tentang kehidupan dunia ini, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mal walah wa alimul wal au muta'allim. Dunia ini, kata Rasulullah SAW, terlaknat dan segala yang tergandung di dalamnya juga terlaknat, baik itu gedung-gedung, kendaraan, makanan, minuman, semuanya terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pengecualian di situ, kata Rasulullah, illa, kecuali zikrullah, yang tidak terlaknat adalah orang yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk daripada kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita datang menuntut ilmu. Terus siapa lagi yang tidak terlaknat? Kata Rasulullah, wa mal wala, dan orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah, dialah orang yang tidak terlaknat sama Allah. Segala yang diperintahkan oleh Allah, segala yang dilarang oleh Allah, dia jauhi. Dan yang terakhir, kata Rasulullah, wa alimun au muta'allim, yang tidak dilaknat oleh Allah, dia adalah orang yang alim, yang mengetahui ilmu, dan orang yang mempelajari ilmu. Ana yakin semua orang tidak harus jadi ustadz, tapi semua orang wajib menuntut ilmu, sehingga kita tidak masuk ke dalam hadis ini yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semua orang harus menuntut ilmu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi semua muslim. Ya, Nabi menjelaskan bagaimana kita hadir di tempat ini, sering ustaz-ustaz menjelaskan, kemudian Ustaz Dr. Yasir, Ustaz Aku Salim dan yang lainnya. Kita harus diingatkan dengan hadis ini, di mana Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan, man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum. Barang sangat kebahagiaan, ketentraman jiwa tuh bupati yang sekarang pengen jadi bupati, Pak, yang tidak jauh rumahnya dari sini. Tuh gubernur yang sekarang kemarin mereka saling berseteru untuk menjadi gubernur, tuh presiden yang kemarin 3 calonnya ingin menjadi presiden, mereka ingin mencari apa Pak kira-kira? Setelah mereka ketenangan jiwa, ya. Kita mendapatkan keterangan tidak harus jadi bupati. Kita akan mendapatkan keterangan tidak harus jadi gubernur dan presiden. Datang ke sini kita akan tenang. Ya. Dan kata Rasulullah, wa nazalat wa ghasyiathumur rahmah, Allah akan liputi kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap hari doa di salat kita, apa? Rabbil firli warhamni, ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku. Datang ke sini dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan wa haffathumul malaikah, kata Rasulullah, kita akan dikelilingi oleh malaikat. Kita lihat mereka yang tercipta dari cahaya, kita tercipta dari tanah, yang mereka ini la ya'sunallahu ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka ini taat, tak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala.
Yang mereka ini awalnya terbang, tiba-tiba kelihatan di Majelis Imam Nawawi ini ada orang-orang menuntut ilmu, mereka balik lagi. Mereka datang menghampakkan sayapnya, mereka mengatakan, ayo para malaikat penghuni langit, di sini ada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Mereka datang ke sini. Ini yang kita cari-cari oleh Allah, ditugaskan untuk hadir di majelis ilmu. Mereka turun dan mengelilingi kita para penuntut ilmu. Tapi ma'asyiral muslimin, kita ini nggak ngerasa adanya malaikat. Kita ini tidak pernah bisa melihat malaikat. Kita ini tidak pernah bisa mengagungkan majelis ilmu itu ketika kita tidak beriman kepada hal yang gaib. Sedangkan kata Allah, orang yang bertakwa itu sifat yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang percaya, beriman tentang hal yang gaib. Di antara hal yang gaib ini adalah malaikat Allah yang turun kepada kita. Mereka hadir, mereka menetapkan sayapnya, ridho terhadap orang-orang yang menuntut ilmu. Dan yang terakhir kata Allah, kata Rasulullah, wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan menyebut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh Ustaz, saya ini cuma nganter aja. Istri lagi semangat ngaji, antar istri aja. Atau suami lagi semangat ngaji, nganter suami aja. Atau anak ini sebagian ikhwan ini kalau ada kajian tabligh akbar cuma apa? Jualan di luar, Pak. Ada yang jualan di luar. Oh, anak ini ketika hadir di muslim ini nggak fokus. Tidurnya terlalu malam, anak ini ngantuk. Anak ini tertidur di majelis ilmu. Ingat, semua orang-orang yang hadir dan di dalam majelis ilmu, Allah akan ingat dia. Ya, makanya ketika para malaikat sudah menyelesaikan mereka tugasnya untuk hadir di majelis ilmu dan kita sudah bubar dari majelis ini, kita ke rumah masing-masing, malaikat itu datang kepada Allah. Dalam hadis yang sahih, Allah ditanya, dari mana kalian? Malaikat mengatakan, kami dari orang-orang yang telah menuntut ilmu. Apa yang mereka lakukan wahai para malaikat? Kepada mereka, malaikat mengatakan mereka senantiasa mengingat-ingat-Mu wahai Allah. Mereka senantiasa berzikir, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka harapkan wahai para malaikat? Mereka mengharapkan surga, dan kita semua mengharapkan surga. Dan memang betul janji Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kita akan dimudahkan menuju surga. Allah tanya lagi pada malaikat, apa yang mereka takutkan daripada Allah? Nerakanya Allah. Kemudian malaikat, ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikat persaksianku, kata Allah, aku ampuni dosa-dosa mereka. Tanpa kita sadar, ma'asyiral muslimin, datangnya kita sini, kita akan dapat banyak pahala tadi. Dimudahkan masuk surga, diberikan rahmat, kemudian diselimuti oleh sayapnya malaikat, kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat juga ada yang mengatakan, wahai Allah ya Rabb, di situ ada orang-orang yang bukan dari kumpulan orang-orang tersebut. Mungkin ada yang jualan di luar, mungkin hari ini ikhwan kita ada yang berjaga di sana sambil mendengarkan kajian. Mungkin di antara kita ada yang mengantarkan saja, mungkin di antara kita ada yang telat pertengahan datang ke sini. Semuanya sama, kata Allah Subhanahu wa taala, anni qad ghafartu lakum. Sungguhnya aku akan mengampuni mereka semua. Maka Nabi SAW ketika membacakan hadis ini, Nabi di akhir hadis mengatakan, humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang-orang yang siapa saja berkumpul di situ, mereka gak akan pernah menderita selama-lamanya. Kenapa? Para ulama zaman terdahulu rela mereka berihlah talabul ilmi, mereka datang dari jauh dalam keadaan yang sulit untuk datang ke majelis ilmu, karena dalam batin mereka tidak pernah menderita. Dalam fisik mereka mungkin menderita, tapi batin mereka bahagia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menanamkan kebahagiaan ada Allah, bukan fisik kita. Kemudian ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tanya kepada kita semua, kita ini hidup Pak, hidup di dunia ini, kira-kira kita ini hidup untuk dunia atau dunia untuk hidup? Kira-kira Pak, apakah kita ini hidup untuk dunia atau di dunia ini kita untuk hidup? Hah? Dunia untuk hidup. Ya, karena memang betul kita datang ke dunia untuk hidup, dan hidup kita ini disuruh untuk beribadah. Subhanallah, ma'asyiral muslimin, saya sering berikan nasihat kepada diri saya pribadi dan kita semua. Kita ini bekerja dalam sehari berapa jam Pak di perusahaan? Rata-rata di sini kan kebanyakan
adalah orang-orang perusahaan. Berapa jam kita bekerja di perusahaan? 8 jam kan? Ada yang 8 jam, mungkin kalau yang lembur bisa 10 jam, 11 jam. Itu untuk dunia. Yang mungkin kita hidup di dunia ini hanya 60 sampai 70 tahun saja. Dan dari 8 jam ini yang kita kumpulkan untuk bekal dunia ini, kita akhirnya bisa beli rumah, bisa beli kendaraan, kita bisa menyekolahkan anak-anak kita bisa makan yang enak, bisa minum yang enak, kita bisa menikah dengan 8 jam ini untuk modal kehidupan yang 60 sampai 70 tahun. Pertanyaannya, untuk negeri yang abadi, bukan hanya 60-70 tahun, bahkan seharinya bagaikan 1000 tahun. Sehari kita berapa jam untuk akhirat? Mungkin kalau kita sholat sehari berapa jam? 1 jam. Kalau seandainya satu kali sholat wajib itu 10 menit, berarti 50 menit. Ditambah dengan mungkin sholat sunnah, mungkin 1 jam. Gak cukup kita 1 jam ini untuk bekal negeri akhirat. Sedangkan yang 60 sampai 70 tahun saja kita bekerja 8 jam. Maka Anda sering nasihati pada diri pribadi kita semuanya, tariklah yang 8 jam ini untuk bekal nanti di akhirat. Jangan berpikir bahwa kita bekerja ini untuk dunia. Enggak. Bekerja ini ibadah. Tapi kebanyakan kita ketika naik motor, keluar dari rumahnya, dia bekerja, itu menjadi rutinitas dia, bukan menjadi ibadah bagi dia. Ya, anak kerja setiap hari, gimana lagi? Kalau nggak kerja, anak nggak dapat fulus. Ya, kalau anak nggak kerja, nanti anak dipecat. Ya, ini memang kebiasaan anak setiap hari. Betapa banyak hari ini orang nggak punya ilmu, akhirnya dia bekerja nggak dapat apa-apa, Pak. Dia hanya dapat fulus, tapi bagian di akhirat nggak dapat dia. Maka niatkan, ma'asyiral muslimin, kita gak cukup hanya 1 jam untuk akhirat, enggak. Maka tarik yang 8 jam ini untuk negeri akhirat dengan cara kita meniatkan lillahi ta'ala. Karena Rasulullah pernah mengatakan, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, disahihkan oleh banyak ulama termasuk Syekhul Albani, Rasulullah mengatakan, man kharaja wa huwa yas'a ala nafsihi yus'a fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia keluar dalam rangka mencukupkan dirinya sendiri, ini berarti jomblo dia kan, belum nikah, apalagi yang berkeluarga, yang dimana dia mencukupkan dirinya sendiri, yang dia menjaga kehormatan dia agar dia tidak minta-minta sama orang lain, dan dia niatkan untuk lillah, fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kerja di perusahaan niatkan di awal waktu untuk lillah, yang berdagang, yang punya dagangan lillahi taala, kita niatkan. Ya, yang kerja depan komputer sama semuanya, yang mengajar sama semuanya. Kalau seandainya kita niatkan dalam sehari kita untuk Allah dan untuk ibadah, insya Allah umur kita 60 sampai 70 tahun ini yang mungkin kita kerahkan 8 jam dalam sehari, itu akan menjadi ibadah bagi kita. Nah, ini ma'asyiral muslimin, di awal waktu untuk kita menasihatkan pada diri kita semuanya. Dan insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita di hadis nomor 30 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah rahimahullah ta'ala. Tafadhal, Ja'far yang baca ya. Tafadhal. Gak apa dibaca aja. Baca kami. إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وكتب عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن وصححه البخاري وغيره. Terjemahannya? Dari al-Ta'ala al-Bisani berhubung dengan surat al-Wa'afu dari Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban, maka jangan kalian meninggalkannya, dan telah menetapkan meninggalkannya, maka jangan kalian melampauinya, dan telah mengharapkan beberapa hal, maka jangan kalian melanggarnya. Dan dia Allah telah meninggalkan beberapa hal seperti rahmat bagi kalian, jika jangan lupa maka jangan kalian melakukannya. Jadi ada yang disebutkan oleh Al-Qur'an dan lainnya. Ahsanallahu ilaik. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, ini hadis
berkaitan tentang batasan-batasan Allah. Ada yang mengatakan ini hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, ingat, di dunia ini butuh yang namanya peraturan, Pak. Aturan-aturan, batasan-batasan yang kalau seandainya dunia ini tidak aturan maka hancur dunia ini. Tidak usah dunia, Pak. Jalanan kalau tidak punya aturan, anak yakin baru saya itu gak akan bisa jalan. Kita lihat ya bagaimana jalan itu ada lampu merah sehingga ada aturannya, merah itu stop, hijau itu jalan, ya. Itu ada aturannya. Kalau tidak aturannya maka jalan akan rusak dan macet. Ya. Dan subhanallah di beberapa perusahaan juga memiliki aturan. Ada sebagian perusahaan mengaturkan bahwa kedatangan karyawan harus tepat waktu. Dan biasanya kalau tidak tepat waktu, telat, biasanya apa Pak konsekuensinya? Potong gaji, Pak ya. Dikumulasikan potong gaji. Kemudian ada SOP-nya. Kemudian ada KPI-nya kalau di perusahaan itu, Pak ya. Dan biasanya di akhir tahun kalau kita bekerjanya baik sesuai aturan, kita akan dapat apa? Bonus, gitu kan? Itu dalam urusan dunia. Ya. Dan biasanya karyawan yang melanggar itu biasanya nggak bertahan 1 tahun, 2 tahun. Dia akan menjadi karyawan kontrak selama-lamanya biasanya. Dia akan nggak diangkat jadi karyawan tetap. Bahkan dia akan dihabiskan kontraknya. Ya. Tapi ma'asyiral muslimin, ada orang-orang yang memang dia ini lebih taat kepada makhluk, bahkan peraturan makhluk, daripada lebih taat kepada peraturan sang pencipta makhluk tersebut, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya Pak, kemarin ana ngisi khutbah Jumat di daerah Sakai sana, PT Sakai. Jalan dari sekolahan ke sana itu di daerah Sipabudi yang beneran itu Pak. Itu demo Pak itu. Bahkan di sebelumnya itu ada demo di perempatan itu demo. Nah, kalau tidak salah forum FKSM Pak ya. Itu waktunya Jumat. Itu orang-orang yang mau Jumatan banyak yang telat gara-gara itu. Bayangkan. Dan rata-rata orang yang demo itu nggak sholat Jumat. Ya. Kalau kita melihat bahwa iya mereka punya aturan, mungkin hak mereka gak diberikan sama perusahaannya. Ya, tapi ingat haknya Allah berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh oleh Allah untuk beribadah. Tapi di antara mereka kasihan gitu mereka. Jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya banyak orang-orang yang memang mereka ini lebih mengedepankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia dibandingkan dengan peraturan yang Allah telah buat. Padahal kalau kita meneliti dengan teliti, peraturan yang Allah buat untuk manusia itu melainkan di situ ada maslahatnya. Dan aturan yang dilarang oleh Allah itu akan ada madaratnya bagi manusia. Semua yang Allah atur kepada manusia ini itu adalah kebaikan bagi Allah Subhanahu wa taala, bagi kita. Ya, karena memang Allah sang pencipta manusia, maka Allah yang paling tahu dengan manusia itu sendiri. Dan sebagian mereka alasannya, Pak, saya ini cari rezeki, Pak. Kalau tutup toko saya pas sholat nggak bisa, Pak. Ingat, yang memberikan rezeki itu bukan toko. Yang memberikan rezeki itu bukan perusahaan. Tapi yang memberikan rezeki itu adalah Tuhan yang menyuruhmu hayya 'alas shalah. Innallaha huwar razzaq. Dialah yang memberikan rezeki kepada kita semuanya, ma'asyiral muslimin. Maka ma'asyiral muslimin, kadang-kala kita lihat ya sebagian orang itu, apalagi para ikhwan, pada lelaki yang memang minim ilmunya, kita sayang sekali ketika kita mengisi khutbah Jumat itu bukan hanya ketika awal bukan datang, bahkan pertengahan, bahkan ketika qomat dia baru datang. Dengan adali mereka meraih rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini insyaallah kita akan bahas bagaimana hukum-hukum Allah, peraturan-peraturan Allah dan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tadi hadis yang dibacakan, para ulama mengomentari hadis tersebut, bahkan ini hadisnya tadi dibacakan adalah hadis hasan, rawahu Darqutni, hadisnya hasan. Ya, tapi secara sanad hadis ini diriwayatkan oleh Mahkul tadi. Ya, dari Abu Tha'labah Al-Hushaini dari Rasulullah SAW. Ana ingin berbicara sedikit tentang ilmu hadis di sini. Jadi hadis ini ma'asyiral muslimin dari segi sanad ada masalahnya. Jadi yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Arba'in Nawawi tidak semuanya hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim, sehingga kalau sahih Bukhari Muslim pasti kesahihannya udah pasti gitu. Tapi ini diriwayatkan oleh Darqutni. Nah, jadi hadis ini ma'asyiral muslimin itu diriwayatkan oleh Abi Tha'labah. Nah, Abi Tha'labah
Hadis ini diriwayatkan oleh Mahkul. Mahkul ini adalah tabi'in. Nah, Mahkul ini meriwayatkan kepada Abu Tha'labah, dan Abu Tha'labah ini meriwayatkan kepada Rasulullah SAW. Nah itu. Jadi ada 3 ya. Mahkul tabi'in, Abu Tha'labah sahabat, Rasulullah. Nah, tapi ma'asyiral muslim, Mahkul ini seorang tabi'in yang tidak pernah bertemu dengan Abu Tha'labah. Anehnya itu. Gimana coba bisa meriwayatkan hadis tapi gak pernah bertemu? Nah, makanya sebagian ulama mengatakan ini hadisnya mudallis. Ya. Jadi Abi Tha'labah ini atau Mahkul ini tidak pernah bertemu dengan Abi Tha'labah, sahabat Abi Tha'labah ini. Lalu bagaimana kok bisa ya, Mahkul ini meriwayatkan ada Abi Tha'labah? Ya, karena dia melewati satu perawi. Harusnya dari Mahkul itu ada orang, Pak. Tapi yang orang ini dilewati kepada langsung Abu Tha'labah. Paham dari sini? Jadi yang di atasnya Mahkul ini dilewati. Karena yang di atasnya Mahkul ini rawinya bermasalah, Pak. Jadi kalau hadis ini pengen bagus, yang rawi di atasnya Mahkul dibuang. Langsung ke sahabat Abi Tha'labah. Makanya Mahkul ini adalah seorang mudallis sering, ya. Kata para ulama hadis dalam ilmu jahr wa ta'dil dan mustalahul hadis, Mahkul ini terkenal dengan mudallis, suka lewatin orang. Ya. Anda gambarkan sedikit, Pak ya. Contoh, Ja'far. Kemudian Ja'far ini meriwayatkan ke Pak Haji, Pak Suwaji meriwayatkan ke Pak Hafsah, Abu Hafsah ke anak. Nah, qadarullah afwan, ini sebagai contoh aja. Pak Suwaji hafalannya kurang. Akhirnya Ja'far ini langsung meriwayatkan kepada Abu Hafsah. Padahal Ja'far ini belum pernah bertemu dengan Abu Hafsah. Jadi Pak Suwajinya ini dihapus langsung ke Abu Tha'labah. Padahal satu zaman. Ya, jadi Ja'far sama Abu Hafsah ini satu zaman, tapi belum pernah ketemu. Nah, ini namanya mudallis dalam ilmu hadis. Ya, sehingga hadis ini dikatakan oleh para ulama dan jumhur ulama mengatakan hadis ini sanadnya dhaif. Karena ada Mahkul yang melewati salah satu perawi. Ini baru mudallis. Memang belajar hadis ini agak sedikit rumit. Nanti ada hadis mudallis, ada munqati, ada mauquf yang lainnya. Nah, lantas mengapa Imam Nawawi ini menilai hadis ini hasan? Kan di sini dikatakan bahwa hadisul hasanun rawahu Daruqutni. Kata Imam Nawawi hadis ini hasan, riwayat Daruqutni. Kenapa kok disebutkan hadis hasan padahal rawinya periwayatannya dhaif? Jadi sudut sanadnya. Kenapa? Karena kata Imam Nawawi ada hadis lain yang menguatkan hadis ini. Dan hadis yang lain ini adalah hadis yang sahih. Sehingga hadis yang dhaif riwayatnya naik kepada derajat hasan. Nah itu. Apa hadisnya? Hadis yang lain datang, ya. Dan hadis ini sahih dari Rasulullah SAW mengatakan, "Ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal." Apa yang Allah halalkan di dalam kitabnya maka itu halal bagi kita. Wa ma harrama fa huwa haram, dan yang Allah haramkan di kitabnya maka haram bagi kita. Wa ma sakata anhu fa huwa afwun, dan apapun yang Allah diamkan maka itu dimaafkan. Faqbalu minallahi afiyatah, maka terimalah Allah yang Allah diamkan tersebut, ya. Fa innallaha lam yakum liyansa syai'an tsumma tala hadhil ayah wa ma kana rabbuka nasiya. Sesungguhnya Allah tidak lupa kemudian belum membacakan ayat, dan Tuhanmu tidak akan pernah lupa. Ya, sehingga menurut Imam Nawawi tadi hadisnya dhaif tapi berubah menjadi hasan li ghairihi. Ya. Ya, bicara tentang hadis sedikit. Jadi ma'asyiral muslimin, tingkatan hadis itu. Jadi kalau kita bisa membaca artikel ada hadis dikatakan di hadis tersebut muttafaqun alaih. Karena kita bisa dengar ya, muttafaqun alaih berarti hadis itu paling sahih, derajatnya paling tinggi. Karena itu sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Ya, tapi kalau ada riwayat hadis yang hanya di Bukhari saja, gak ada di Muslim, biasanya nggak pakai muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih adalah riwayatnya sama, lafadznya sama, diriwayatkan oleh dua imam yang sahih, Bukhari dan Muslim. Ya, itu tingkatan pertama. Tingkatan kedua, yang bawahnya lagi adalah sahih lidzati. Sahih lidzati ini riwayatnya sahih, semuanya pada thiqat, terpercaya, dan juga lafadznya juga sahih. Semuanya intinya nggak ada bermasalahnya. Ini sahih secara dzatnya hadis. Kemudian di bawahnya lagi ada sahih li ghairihi. Ya, hadis yang statusnya hasan, ya, lalu berubah menjadi sahih karena ada riwayat yang lain menguatkan hadis tersebut. Yaitu sahih li ghairihi. Statusnya hasan naik ke sahih li ghairihi karena ada hadis yang menguatkan.
Kemudian ada hasan li dzatih. Hasan li dzatih ini di bawahnya berarti urutan keempat adalah hadis yang sahih periwayatannya, tapi rawinya ini di bawah yang sahih. Contoh, ada orang yang hafalnya 30 juz, itu sahih berarti hadisnya. Ada orang yang hafalnya 5 juz, berarti itu hasan. Ya, karena hafalannya tidak sekuat yang sahih. Boleh nggak diamalkan? Boleh yang hasan. Ya. Kemudian di bawahnya hasan li dzati, hasan li ghairi, yaitu hadis dhaif yang tadi naik derajatnya menjadi hasan. Makanya hasan li ghairi. Karena ada syawahid atau ada hadis yang lain menguatkan hadis tersebut. Boleh nggak diamalin? Boleh. Yang nggak boleh diamalin ada hadis dhaif, apalagi maudhu. Ya, ini dalam ilmu hadis. Ya, kalau kita melihat ma'asyiral muslimin dalam pembelajaran hadis itu subhanallah ya Pak. Bahkan al-Imam Ibnu Mubarak pernah mengatakan al-isnadu minad din falaula al-isnad laqala ma syaa. Ingat, sanad itu bagian daripada agama. Kalau tidak ada sanad, maka siapapun bisa berkata ini dan berkata itu. Nah, makanya dalam periwayatan hadis ada sanadnya Pak. Ya, kalau kita lihat kitab Bukhari itu ada sanadnya an fulan baru an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada sanadnya. Dan tidaklah Imam Bukhari ya mencantumkan hadisnya di dalam kitab yang jumlahnya 5.000 lebih itu, melainkan dia sholat dulu Pak. Kalau kita baca biografinya Imam Bukhari, dia tuh sholat dulu, sholat istikharah dulu. Apakah benar yang saya cantumkan ini benar-benar sahih atau tidak? Karena kalau kita bisa bicara hadis, termasuk pensyaratan hadis yang sahih yang paling kuat adalah syaratnya Imam Bukhari. Dia harus hafid, dia harus itqan, dia tidak boleh ada masalah dalam akhlak dan adabnya, dia tidak boleh ada urusan yang berkaitan dengan manusia yang lainnya. Itu derajatnya paling tinggi Sahih Bukhari. Makanya kata para ulama, as-sahhul kitab ba'dal Qur'an Sahihul Bukhari. Ya. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'an adalah Sahih Bukhari. Dulunya Muwatta Imam Malik, Pak. Sebelum ada Sahih Muslim Bukhari, dulunya Muwatta Imam Malik, lahir Bukhari jadi Bukhari. Karena dalam Muwatta Imam Malik ada hadis-hadis yang memang disuruh ada sedikit yang bermasalah. Ya. Nah ini masyaallah muslimin. Indahnya Islam itu ada sanadnya. Kalau kita bicara kitab-kitab samawi yang lain, Taurat, Injil itu nggak ada, Pak. Bahkan mereka tuh berubah-ubah sama Paulus mereka. Ya. Kalau kitab-kitab Injil tuh nggak ada anfulan nggak ada. Dalam Islam terjaga itu hadis Rasulullah SAW. Ya, maka barang siapa, kata para ulama, barang siapa yang menghafal hadis, sejatinya dia sedang menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita kalau bisa ajarkan kepada anak-anak kita untuk bisa menghafal hadis yang tentunya hadis yang sahih. Kalau nggak ada sanad, ya kita bisa pertanyakan. Kan ada banyak ya kiai, ustadz atau tokoh masyarakat mengatakan namakan qala Rasulullah, kata Rasulullah ini, barang siapa yang membaca surat ini di malam ini Allah akan bangunkan dia rumah di surga. Mana hadisnya? Kalau ada hadisnya sahih, sanadnya sama, kita terima. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin, untuk bisa mencapai derajat apakah kita ini menerima hadis ini atau tidak, maka kita tanyakan kepada ahlinya kalau kita tidak tahu. Kalau kita punya ilmunya, kita tatabbu turuq, ya kita cari apakah hadis ini bermasalah atau tidak. Ya karena booming hari ini Pak ya, banyak cerita-cerita apa khurafat tuh. Bahkan Anda pernah nonton video itu, kirim oleh kawan, ada seorang kiai datang ke Tarim, Pak. Anda tahu Tarim? Yaman itu Pak. Ya, di sana banyak kuburan. Ya, kemudian sang kiai tersebut mengatakan, ya kalau kita ke sini tuh Pak, harus datang ke kuburan ini. Namanya Faqih Muqaddam. Harus datang ke sini karena dulu ada cerita dibilang. Nggak disebutin riwayatnya. Ada cerita bahwa Abu Bakar Utsman itu hidup lagi Pak. Subhanallah, itu bisa hidup lagi, gimana caranya? Itu bisa hidup lagi. Dan Abu Bakar Utsman datang ke sini maksudnya. Datang ke sini, ke kuburan ini, mengucapkan salam, mendoakan kuburan ini. Tiba-tiba ada orang lain yang ingin mengunjungi kuburan ini. Tiba-tiba Umar dan Abu Bakar berubah menjadi burung. Subhanallah, berubah menjadi burung, bisa gitu. Kalah Naruto itu. Subhanallah. Ini cerita dari mana gitu maksudnya? Ya, khurafat ini. Banyak di antara masyarakat kita ini tersebar khurafat yang harus kita benarkan. Yang benar, yang salah, harus kita dedikasikan kepada masyarakat. Mana yang cerita yang memang benar sahih datangnya dari Rasulullah, mana yang memang cerita ini khurafat yang dibuat-buat oleh manusia. Ya, ini
Yang pertama berkaitan tentang hadis tersebut. Kemudian kita masuk ke redaksi hadis. Oke. Yang pertama, al-faraid, kewajiban. Di sini kan Rasulullah mengatakan innallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban, maka janganlah kalian meninggalkannya. Bicara kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita kerjakan oleh hambanya tentunya sangat banyak sekali. Di antara contoh perkara-perkara yang disebutkan dalam rukun Islam ada 5, yaitu seperti syahadat, salat, puasa, Ramadan, kemudian haji, zakat, dan yang lainnya. Maka kata para ulama secara umum kewajiban itu terbagi menjadi 2. Yang pertama namanya fardul ain, yang kedua namanya fardul kifayah. Fardul ain itu Pak adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh setiap individu seorang muslim. Ya, nggak boleh diwakilkan. Ya, contohnya sholat, semuanya harus sholat. Ini fardul ain, nggak boleh kita wakilkan oleh orang lain. Ya. Kemudian contoh yang lain adalah menikah. Contoh yang lain zakat. Kemudian contoh yang lain puasa, yang lainnya. Artinya fardul ain adalah sesuatu kewajiban yang harus setiap individu dilakukan, dikerjakan. Adapun fardul kifayah adalah kewajiban yang dibebankan kepada kaum muslimin seluruhnya. Namun jika sudah dikerjakan sebagian maka gugur kewajiban ini. Contohnya apa Pak? Fardul kifayah memandikan atau menyolatkan sholat jenazah. Enggak semuanya. Kalau ada yang mewakilkan selesai. Termasuk menuntut ilmu agama yang takhasus, mustalah hadis. Bagian orang yang sudah belajar, yang lainnya enggak berdosa. Contoh dalam ilmu fikih, sebagian orang mendalami fikih, sebagian orang lain mendalami akidah sirah, enggak berdosa yang lainnya. Dan termasuk tadi yang disebutkan oleh Abu Hafsah adalah mensolatkan jenazah dan juga mengkafannya dan menguburkannya. Ya, karena kan sebagian kita kan kesibukan. Ya subhanallah, masalah tadi salat jenazah, Pak. Anak punya cerita. Anak pernah cerita di sini apa enggak? Di yayasan saya ini bekerja di Al Hidayah sana, Lembah Hijau. Kita punya ambulan, Pak. Kita punya ambulan untuk sholat sosial lah bagi orang-orang sekitar Lembah Hijau atau yang sekitar Lipo, Pak. Tiba-tiba ketika itu cerita supir ambulannya kepada anak, Ustadz ini apa hukumnya gimana Pak ya? Cerita dia. Jadi dia cerita bahwa dia pernah ditelepon sama orang Lipo, perumahan salah satu di Lipo. Dia mengatakan bahwa ini ada jenazah yang meninggal dunia, tolong bisa dimandikan, tolong bisa diantarkan pakai ambulan ke kampung halamannya. Oke, siap, dikirim alamatnya Google Mapnya. Nah, kemudian dia berangkat di salah satu perumahan elit di Lipo. Masuk, cari satpam di sana. Kan biasanya Pak, kalau seandainya ada orang meninggal itu di kita apa biasanya Pak? Ada bendera apa? Kuning. Terus pakai apa? Tenda. Orang-orang pada datang pakai kursi gitu. Di sana mana orang yang meninggal nih? Seolah-olah nggak ada kejadian Pak. Tanya mana rumahnya? Oh itu, datang ke situ. Diketuk pintunya Pak, tutup pintunya. Assalamualaikum, salam. Keluar anaknya, perempuan. Ada dia ceritakan menantunya, keluar menantunya yang perempuan. Kemudian dia tanya sama teman anak ini, apakah benar ini rumahnya Fulan bin Fulan? Nah, dia meninggal. Oh benar Pak, silakan masuk. Nggak ada kesedihan di situ Pak. Ketika masuk, kayak nggak ada apa-apa Pak. Orang ini masuk, tanya teman anak ini, ikhwan ini, di mana jenazahnya? Mohon maaf itu Pak, jenazahnya di atas kursi sedang ditutup pakai selimut Pak. Ini. Itu, bayangkan ma'asyiral muslimin. Dan lebih parahnya lagi dia cerita kepada anak, abis kita buka, kita mau siap-siap, si perempuan ini langsung masih ngulek gado-gado Pak. Untuk pesanan. Itu baik. Heran nih orang ini. Ya. Bahkan ikhwan ini heran. Mbak, ini orang yang meninggal, menantu bapak, menantu mbak. Kenapa mas? Mas ini pesanan Gojek gak bisa dibatalkan, subhanallah. Ya, akhirnya yang nyolatin ya teman anak ini para ikhwan Lembah Hijau yang mandikan juga beliau. Sholatnya di situ, nggak ada masjid di sana Pak. Ya, nggak ada masjid di sana. Nyolatin di rumah dia langsung bawa pulang. Bahkan ketika mau pulang itu tetangganya sampingnya itu baru pulang dari mobilnya langsung masuk rumah. Nggak ada empatinya kepada tetangga. Ya, ini menunjukkan ma'asyiral muslimin, ini kewajiban bagi kita kalau ada
ikhwan kita ya di PSB, kemudian di ASD, atau yang kita kenal lah, sebisa mungkin kita datang kalau memang kita ya tidak sibuk ya, kita takziah, kita memandikan jenazahnya ya, kita antar jenazahnya, ini hak sama muslim ya. Makanya disimpulkan bahwa kita beruntung tinggal di sini, Pak, hidupnya rukun, Pak ya. Jangan menyangka bahwa rumahnya elit enak, enggak. Kadang-kala ketika anak tanya sama murid tuh yang rumahnya di sana, kamu kenal gak samping kamu siapa? Nggak kenal. Berapa tahun di sana? Udah 3 tahun. Bayangkan. Semakin tinggi kasta seseorang dan perumahan, semakin tidak ada sosial di antara mereka, Pak. Ya, dilihat rumahnya kosong padahal ada orang itu, Pak, dalamnya. Ya, ini menunjukkan maksud muslimin, ya kita banyak bersyukur tinggal di sini. Ya, banyak ikhwan yang sefrekuensi dengan kita, banyak orang-orang yang ketika kita sakit kita didoakan, kita dikunjungi, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini fardhu kifayah ya. Mengkafani, contoh tadi mengkafani dan memandikan jenazah. Ya, ma'asyiral muslimin, maka dengan mengerjakan perkara-perkara fardu, kita akan mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar. Ya, sebagian orang ya, salah perspektif ya terhadap perkara-perkara yang sunnah. Sebagian orang mengedepankan sunnah daripada yang wajib, Pak, dibandingkan yang fardu yang wajib ini. Coba yang tanya, pahala sholat sebelum subuh itu berapa, Pak, pahalanya? Rakaatani qabla al-fajri khair minad dunya ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Gede gak pahalanya berarti? Lebih baik mana kira-kira? 2 rakaat sebelum subuh atau sholat subuhnya? Nah, tapi sebagian orang menganggap bahwa sholat sunnahnya lebih gede gitu kan ya, sholat sunnahnya lebih gede. Ini salah, ma'asyiral muslimin. Justru yang wajib itu lebih besar pahalanya daripada yang sunnah. Walaupun yang sunnah ini besar pahalanya, berarti yang wajib lebih besar lagi pahalanya. Oh enggak, Ustaz, pahalanya cuma 27 derajat saja. 27 derajat ini kalau dibanding dengan sholat sunnah yang tadi dunia dan seisinya, lebih banyak 27 ini. Mungkin 27 di hadapan Allah, mungkin 27 bagaikan 27 dunia dan seisinya. Salah sebagian orang ya. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma tarattu 'alaihi. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai daripada yang wajib ya, bukan yang sunnah. Baru kalau kita sudah yang wajibnya sudah selesai, sudah kita lakukan, baru kita beranjak yang sunnah ya. Ya, contoh yang lain, Pak, memberikan makan dan juga sedekah kepada anak yatim, pahalanya besar gak, Pak? Besar. Bahkan Allah mengatakan fala yadu' wala yahuddu ala ta'amil miskin araita alladhi yukadzibu biddin fadzalika alladhi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan harta kepada orang yatim, adalah yang mendustakan hari kiamat nanti. Nah, pertanyaannya, lebih baik mana? Memberikan fakir miskin yang membutuhkan yatim harta kita, dengan yang memberi ya, dengan apa yang kita berikan kepada anak istri kita. Kepada siapa? Anak istri kita. Tapi sebagian orang lebih mementingkan orang lain. Enggak, Ustaz, saya ini berlaku isar atau isar, mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Keluargamu lebih penting daripada orang lain gitu. Ya. Sehingga sebagian orang salah berpraktik dengan ini. Ya, makanya sering kan pertanyaan di sini, Pak, umahan kita, Ustaz, gaji suami saya naik tapi masukan tetap bertahun-tahun gitu, Pak ya. Itu kan? Coba yang tanya kepada ikhwan nih semuanya nih. Kira-kira yang kita berikan kepada keluarga kita, bahkan Rasulullah pernah mengatakan afdhalus shadaqah, yang paling baik sedekah itu apa? Wabda biman ta'ul, kata Rasulullah. Sedekah itu kepada yang paling terdekat dulu, itu yang paling baik. Siapa yang paling terdekat kita? Ya? Istri kita, anak kita, keluarga kita. Setelah itu coba yang tanya, kalau kita kasih kepada keluarga kita, kepada istri anak kita, itu sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan? Kemampuan apa kebutuhan? Kebutuhan atau kemampuan nih? Ikhtilaf ulama ini. Kita berikan sesuai dengan kemampuan. Kalau kebutuhan, Pak, contoh ya, Pak Sofyan gajinya 100 juta, Pak, tapi kebutuhan rumahnya 5 juta. Kira-kira adil gak 5 juta diberikan 100 juta gajinya, dikasih ke istrinya 5 juta? Kira-kira istri ngomel gak tuh? Wah, Mas nih gajinya 100 juta, yang ke kita ke dompet 5 juta gitu kan, akan diomelin gitu.
maka berikanlah sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampunya ya gaji 100 juta, kita bisa berikan 20 juta walaupun kebutuhannya 5 juta gitu kan. Ya, kita berikan kepada keluarga kita. Ya, karena memang kalau seorang istri ini sudah merasa kurang kepada suaminya, padahal suami bisa kasih lebih, Pak. Biasanya apa ini istri? Bukan cari suami lain. Cari apa? Cari penghasilan lain. Ya, izin sama suaminya jadi bekerja. Udah bekerja, akhirnya istri dapat gaji lebih gede daripada suami. Habis itu istri hilang lah respect sama suami. Tenang, gak butuh suami kok. Saya udah punya gaji gede, suami kan gak pernah nafkahi saya lagi. Udah. Ini yang menyebabkan banyak perceraian akhirnya. Ya, jadi ini ya, sebagian orang salah berperspektif tadi masalah sunnah dan wajib. Kedepankan yang wajib dulu. Ya. Kemudian ma'asyiral muslimin, ini yang pertama tentang hal yang wajib. Tunaikan yang wajib terlebih dahulu, baru yang sunnah. Kalau menuntut ilmu wajib apa sunnah? Wajib. Kalau menuntut ilmu wajib. Wajib bagi setiap muslim. Baik. Kemudian yang kedua, masalah hudud. Kata Rasulullah di hadis ini mengatakan, wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah telah memberikan batasan-batasan, maka janganlah kalian melampauinya. Allah sudah kasih batasan, jangan melampauinya. Disebutkan oleh para ulama bahwa hudud ini memiliki 3 makna. Yang pertama maknanya adalah batasan-batasan yang disebut batasan adalah yang pertama maknanya adalah aturan-aturan Allah. Ya, aturan-aturan. Yang kedua adalah larangan-larangan. Dan yang ketiga adalah hukum yang terkadarkan. Ya, kita bahas yang pertama dulu, yang disebut dengan hudud, yaitu batasan-batasan Allah. Yang pertama maknanya adalah aturan. Contoh hudud adalah aturan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Talaq. Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fala fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddah yang wajar. Ya. Wa ahsul iddah, dan hitunglah iddah itu. Wattaqullaha rabbakum, dan bertakwalah kepada Allah. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayatina bi fahishatin mubayyinah. Janganlah bagi seorang laki-laki kamu keluarkan mereka, para perempuan, dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji. Kemudian di akhir ayat Allah katakan wa tilka hududullah, itulah batasan-batasan hukuman-hukuman Allah. Wa man yata'adda hududallah faqad dzalama nafsah. Barang siapa yang melampaui batas daripada apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka dia termasuk mendolimi diri sendiri. Yaitu termasuk aturan-aturan Allah. Ya, kalau kita ini menceraikan, jadi dari di hukum cerai itu ada aturannya, talak itu ada aturannya ya, dalam Islam. Ya. Kalau seandainya diantara kita ingin mentalakkan, maka kondisikan istri kita dalam keadaan suci dan belum digauli. Kemudian diantara faedah yang lainnya adalah menyebutkan bahwa kalau kita ingin mentalak, ya, talak itu ada 2 kata para ulama. Yang pertama adalah talak raj'i, yaitu talak yang dimana kita bisa balik kepada istri kita, ya, yaitu talak 1 dan talak 2. Ya, talak pertama dan talak 2 dijatuhkan kepada seorang istri, maka itu bisa kembali, namanya talaqur raj'i. Ya, adapun yang kedua adalah talak baini hal kubra, yaitu talak 3. Ya, kalau sudah talak 3 suaminya itu baik itu dalam keadaan 1 kali langsung anti talik 3 kali, itu dikatakan oleh para ulama, jumhur ulama mengatakan itu sudah termasuk talak. Atau hari ini talak sekali, besok talak, besok lagi talak, itu sudah masuk ke dalam talak 3. Maka kalau seorang istri sudah ditalak 3, maka dia sudah statusnya bukan suami istri lagi. Gak boleh dia rujuk. Kalau dia rujuk berarti dia berzina. Ya. Saat boleh gak saya menikahi mantan istri saya lagi? Udah talak 3, boleh. Syaratnya apa? Istrinya harus nikah lagi sama orang lain. Dan istrinya bercerai dengan orang tersebut, nikah lagi sama kita. Ya, makanya zaman dulu itu ada jasa seperti ini, Pak. Disebutkan dalam kitab Nailul Awtar karya Imam Syaukani, ada orang yang memang ini diharamkan. Si suami
udah bercerai, nyesel sama istrinya. Biasanya kan gitu ya, suami itu nyesel kalau udah talak istrinya gitu. Ya. Kemudian setelah talak, istrinya ini sudah ceraikan, suami ini jatuh cinta lagi sama si istrinya. Apa yang dilakukan suami? Nyewa orang buat nikahin, sehari talak, kemudian balik lagi sama istrinya. Ini tidak diperbolehkan, haram. Ya, diharamkan. Nah, ini masalah talak hududullah. Dan memang masalah talak ini memang ya termasuk daripada amalan syaitan. Syaitan itu paling bangga kalau bisa memecahkan atau memisahkan antara suami dan istri. Nanti yang korbannya bukan suami istri, anak jadi korban. Ya, kemudian nanti keluarga jadi korban. Tapi talak juga bisa menjadi solusi. Ya, kalau suaminya nggak pernah sholat, kemudian kalau suaminya mengerjakan yang haram, kalau istrinya ditemukan berzina, boleh seorang suami bisa mengajukan talak, atau boleh seorang istri bisa mengajukan khulu. Kalau suaminya tidak adil, kemudian suaminya tidak memberikan nafkah, suaminya tidak ya berlaku kasar kepada istri, itu diperbolehkan. Bukankah Rasulullah pernah mentalak juga? Bahkan Rasulullah pernah mendiamkan istri-istrinya selama berapa hari, Pak? 1 bulan. Turun ayat akhirnya. Ya. Allah Subhanahu mengatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina umatti'hunna wa usarrihunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu ketika istri-istri Nabi Muhammad ingin menuntut lebih daripada Nabi Muhammad, ini dihajar dari istri-istrinya pas selama 1 bulan. Turun ayat ini. Jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Rasulullah, wahai para istri, kalau kalian ingin mendapatkan dunia dan perhiasan dunia, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mu'tah, yaitu perceraian dengan cara yang baik. Jadi dalam perceraian juga, dalam hukum-hukum Allah ini, ya kita bercerai itu harus baik-baik, ya. Dan berpisah juga harus baik-baik. Dan ingat, Anda sering sampaikan bahwa ketika suami dan istri sudah bercerai, maka tanggung jawab suami itu tidak pernah berubah kepada anak. Tetap anak itu menjadi tanggung jawab bapaknya sampai besar itu. Ya, bukan berarti ketika bercerai lepas tanggung jawabnya, ikut kepada ibu yang seorang istri yang menghidupi keluarga, enggak. Tetap suami diminta pertanggungjawabannya kelak di yaumil qiyamah. Ya, dan ini pernah terjadi, ma'asyiral muslimin, perceraian yang baik pernah terjadi di zaman sahabat. Ya, kita ketahui bagaimana Zaid bin Harith. Siapa Zaid bin Harith? Anak angkatnya Nabi Muhammad. Itu nikah dengan Zainab binti Jahshin, ya. Nikah mereka akhirnya kurang cocok, Pak. Talak baik-baik. Ditalak baik-baik. Kemudian Zaid bin Harith nikah dengan Ummu Aiman, lahirlah Usama bin Zaid. Nah, Zainab binti Jahshin itu ponakannya Rasulullah. Rasulullah punya ayah namanya Abdullah, punya bibi namanya siapa? Umaymah binti Abdul Muttalib, ya, berarti bibinya kan. Nah, Umaymah punya anak Zainab binti Jahshin. Apa yang terjadi? Rasulullah nikah sama Zainab binti Jahshin. Rasulullah nikah bersama mantan istri anak angkatnya Zaid bin Harith. Ini menunjukkan kenapa kok hal ini bisa terjadi, bahwa ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa ingat, anak angkat itu selamanya statusnya bukan jadi anak biasa, jadi tidak pernah jadi mahram. Ya, anak angkat itu statusnya gak pernah akan menjadi mahram, kecuali anaknya itu diurus dari bayi, kemudian bisa disusui selama 5 kali kenyang sama istrinya, dia jadi mahram. Selebihnya tetap sampai kapanpun dia tidak pernah menjadi mahram. Dan boleh seorang ayah menikahi mantan istri anak angkatnya, ya. Dan Rasulullah menikah bukan karena hawa nafsu, Rasulullah menikah karena wahyu. Ini menjelaskan hukum ini loh, maksudnya Rasulullah menikahi Zainab binti Jahshin. Ya, ini ya. Kemudian ada batasan-batasan yang lain, tentunya banyak, diantaranya adalah ilmu waris. Allah Subhanahu wa taala mencantumkan di surat An-Nisa yang begitu panjang ayatnya, yang mengajarkan kepada kita, memberitahu kepada kita tentang ilmu waris. Ya. Umumnya yang kita ketahui bahwa laki-laki itu dapat berapa, Pak? 2, wanita dapat 1. Ya, disebutkan di situ. Ya. Kalau suaminya meninggal, tinggal istrinya seberapa? 1/2. Kalau punya anak jadi 1/4. Kalau dia meninggal punya orang tua 1/4. Kalau punya saudara yang 1/6, terus.
Ya kalau kita belajar ilmu faraid itu agak sedikit puyeng, Pak. Kita juga puyeng dulu. Karena harus pinter fikih, bahasa Arab plus matematika itu, Pak. Ya, ilmu faraid termasuk ilmu yang ya, sedikit demi sedikit dilupakan oleh sebagian umat Islam. Ilmu waris ya. Nah ini ma'asyiral muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya kita cepatkan. Ini yang pertama tadi aturan-aturan maknanya. Yang kedua adalah yang dimaksud dengan hudud atau tadi makna hudud adalah larangan-larangan Allah. Ya. Larangan-larangan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an Karim, "Uhilla lakum lailatas shiyami ar-rafathu ila nisaikum. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Dialah dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa untuk mencampuri istri-istri kamu. Jadi boleh kita ya mendatangi istri kita di bulan Ramadan tapi di malam hari. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian baginya. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan hawa nafsu. Karena itulah Allah mengampuni kamu dan memberikan manfaat kepada kamu. Maka sekarang campulilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, dan makan dan minumlah hingga terang bagimu, artinya hingga waktu subuh ya, bagimu, sampai terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai datang malam. Kemudian di akhir ayat Allah katakan, wala tilka hududullahi fala taqrabuha. Inilah adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian mendekatinya. Ya, ini larangan-larangan Allah. Kita tidak boleh makan di waktu puasa, kita tidak boleh menggauli istri kita di bulan puasa, bahkan ada kafaratnya kalau kita melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna yang kedua, larangan-larangan Allah. Yang ketiga adalah hukuman yang terkadarkan, yang Allah telah tetapkan, maksudnya yang sudah ditakar sama Allah Subhanahu wa taala hukumannya. Ya. Contohnya apa, Pak? Hukuman yang disebut oleh sebagian ulama adalah hukum had. Ya. Tegakkan had. Contoh, orang yang mencuri lebih daripada kadarnya, hukuman hadnya apa, Pak? Potong tangan. Orang yang berzina, yang dia punya suami, udah punya suami, apa hukumannya? Dirajam. Kalau orang yang berzina belum punya suami, hukumannya apa? Fajliduhun mi'ata jaldah. Cambuk berapa? 100 kali. Ini namanya hukum aturan yang sudah terkadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya dulu ya disebutkan di sini, Aisyah pernah mengisahkan bahwa kala itu ada seorang Quraisy, di suku Quraisy ini dirasakan dalam seorang wanita. Wanita ini punya kedudukan nasab yang tinggi, dari nasab yang tinggi, cuman dia akhlaknya kurang baik, Pak. Dia suka nyuri sana kemari. Ya, kemudian mereka saling berujar di antara masyarakat, di antara mereka. Tidaklah di antara kalian ada yang berbicara kepada Rasulullah agar mengadukan wanita ini, akan dihukum wanita ini. Mentang-mentang dia mungkin anak penjabat kalau sekarang ya. Mentang-mentang dia punya nasab tinggi, lalu tidak dihukum, dia mencuri. Laporkan kepada Rasulullah. Kemudian Usamah bin Zaid melaporkan kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Atashfa' fi haddin min hududillah?" Apakah kamu hendak memberikan syafaat pembelaan untuk membatalkan hukum-hukum had Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan? Ya. Kemudian Rasulullah SAW berdiri berkhutbah seraya mengatakan kepada manusia, innama ahlakal ladzi qablakum, sesungguhnya di antara salah satu perilaku yang membinasakan umat-umat sebelum kalian apa itu? Annahum kanu idza saraqa fihim syarif taraku. Apabila di antara mereka ada yang mencuri dari kalangan orang-orang yang petinggi, mereka diamkan. Wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-had. Kalau ada yang mencuri dari kalangan rendah, masyarakat jelata, mereka hukum langsung. Ya. Waimullah lau anna Fatimah binti Muhammadin saraqat laqata'at yadaha. Demi Allah, kata Rasulullah, kalau seandainya anak saya nih Fatimah curi, saya potong tangannya. Ini menunjukkan masyarakat muslimin gak pandang bulu Islam itu. Mau itu anak pejabat, anak polisi, kalau dia melanggar, tegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Marah Rasulullah di sini, dan marahnya terpuji. Melihat ada orang yang berkebangsaan nasabnya tinggi tapi gak dihukum, baru dilaporin sama Usamah bin Zaid. Ya subhanallah. Dalam Islam sama, mau itu kedudukannya sama, mau nasabnya tinggi, mau nasabnya Ba'lawi gitu kan hari ini, mau nasabnya keturunan Habib, semuanya sama di hadapan Islam.
Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Mau orang Jawa, mau Sunda, mau Arab, semuanya sama. Yang membedakan adalah takwa di antara mereka. Ya, kalau orang udah takwa, dia akan menerima hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir anak akan kisahkan yang menjadi faedah bagi kita semua. Dahulu di zaman Umar bin Khattab, dahulu zaman Umar bin Khattab ketika beliau menjadi khalifah dan beliau menugaskan Amr bin As di mana, Pak? Di Mesir. Dan ketika itu anaknya Umar bin Khattab, kan anaknya banyak Pak, laki-laki. Ada Abdullah kan? Makanya ada Abdullah bin Umar kan? Ada Abdurrahman. Nah, Abdurrahman ini tinggal di Mesir. Nah, dia datang ke kerajaannya Amr bin As. Ya, ke stafnya lah, ke kantornya. Bersama salah satu sahabat yang bernama anak lupa lagi namanya siapa ya? Abu Sura'ah. Nah, Abu Sura'ah, ya, dia termasuk sahabat ahli Badar. Dulu pernah perang di perang Badar. Dia datang bersama Abdurrahman. Dia datang kepada Amr bin As, dia mengatakan, "Wahai Amr bin As, oh pemimpin, saya semalam habis mabuk." Dia bilang, "Tolong tegakkan had, saya gak mau dihukum di hadapan Allah." Nah, kata Amr bin As, dalam Islam kalau yang ngaku udah gak usah ngaku, udah antara engkau dan Allah. Kalau gak ada saksinya kau meminum khamar, mabuk, itu maksudnya mabuk, udah gak usah dilapori. Dan dalam hukum Islam gak apa-apa seperti itu, masyarakat muslim. Sudah kita jelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Kalau kita berzina, sebagai orang berzina, ya gak usah umbar aibnya kepada orang lain. Ya. Dan diperbolehkan juga dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Nah, dalam konteks ini Amr bin As menasihati, "Wahai Abdurrahman, kalau kamu mabuk tadi malam udah gak usah ngomong-ngomong," gitu kan. Dan gak ada saksinya juga. Udah engkau tobat saja. Abdurrahman berkata, "Wahai Amr bin As, kalau kau gak mau hukum saya laporin sama bapak saya." Bapaknya siapa? Umar bin Khattab, khalifah ketika itu. Umar bin As akhirnya apa? Amr bin As akhirnya takut. Ini jangan sampai Umar tahu, kalau Umar tahu habis saya gitu kan. Dicopot jabatannya juga mungkin. Nah, akhirnya Abdurrahman siap. Ya udah kalau gitu, kata Amr bin As, kau tunggu sini, dicambuk akhirnya dengan 40 cambukan. Ya, kalau hadnya orang yang minum khamr 40, Pak. Cambuk di tamannya, di taman rumahnya, bukan di hadapan orang lain. Sedangkan orang yang mabuk itu yang berzina di hadapan orang harusnya. Dicambuk sama sahabat yang lain tadi, Abu Sura'ah, dicambuk 40 kali. Kemudian setelah itu kebiasaan para sahabat kalau sudah ditegakkan hukum had, mereka cukur rambut sampai botak, supaya sisa-sisa penyesalan mereka hilang, dicukur rambutnya. Nah, kemudian masuk muslim, tiba-tiba berita ini sampai kepada Umar bin Khattab di Mekah, di Madinah ketika itu. Kemudian Umar nulis surat ke Amr bin As yang isinya, "Ya As ibn As." Dalam bahasa Arab, As itu orang bermaksiat. Diganti namanya Amr bin As, bukan Amr bin As tapi Al-As ibn As. Wahai pelaku maksiat, anaknya As gitu kan. Dicela oleh Umar. "Apakah engkau telah menghukum anak saya Abdurrahman? Kemudian kenapa kau menghukumnya tidak dilayakkan banyak orang? Maka aku berikan utusan Abdullah, anaknya Umar, yang satunya Abdullah, untuk pergi ke Mesir menjemput anaknya Abdurrahman, didatangi ke Madinah yang aku ingin hukum." Bayangkan, anaknya khalifah, gak cukup dihukum dengan hukuman seperti itu. Dan di dalam surat itu mengatakan kepada Amr bin As, "Wahai As, siapkan keledai terburukmu untuk anakku Abdurrahman, untuk bisa dapat perjalanan dari Mesir ke Madinah." Ya. Karena zaman dulu itu ada keledai yang hebat, Pak. Keledai yang untuk apa? Barang-barang itu kan zaman dulu. Ada keledai yang memang lemah sekali. Kalau sekarang namanya kolbak lah, Pak ya. Kalau kerennya itu sekarang mungkin ya mobil-mobil yang bisa ditunggangi, ya Mercy penjabat gitu kan. Ya, maka kata Umar nih, kasih kolbak aja buat anakku Abdurrahman, keledai yang paling buruk. Datang dari Mesir, itu jauh perjalanan dari Mesir ke Madinah. Datang sampai Madinah dihukum balik sama Umar. Ya, dipecut lagi sama Umar. Nah, kemudian ma'asyiral muslimin, dan juga tadi salah satu sahabat yang Abu Sura'ah becut. Nah, kemudian setelah itu ma'asyiral muslimin, sebulan setelahnya Abdurrahman meninggal dunia. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa Umar membunuh anaknya. Tidak, ma'asyiral muslimin. Di sini Umar tidak menghukum 40 cambukan, bukan 40 cambukan ini bukan hukuman had, karena hukuman had sudah ditegakkan tadi di mana?
di Mesir. Umar mencabik itu atas apa? Atas didikan orang tua kepada anaknya. Bukan hukuman, tapi pelajaran kepada anaknya Abdurrahman. Ya, jadi Abdurrahman sempat hidup 1 bulan. Kalau memang Umar membunuh hari itu, ada itu meninggal dunia. Ini banyak tersebar di antara kaum muslimin bahwa Umar pernah membunuh anaknya Abdurrahman. Enggak. Abdurrahman meninggal karena sakit. Dan kalau kita lihat Ibnu Qayyim menceritakan bahwa Abdurrahman itu sebenarnya nggak mabuk, Pak. Abdurrahman itu malam ya, dia naruh nabzah dalam nabis itu seperti kismis atau anggur Arab, ditaruh di air, yang dimana kalau seandainya anggur ini bisa mengeluarkan busa, itu bisa jadi homer sebenarnya. Dan Abdurrahman nggak tahu, dan itu belum jadi homer, Pak. Diminum sama tadi temannya Abu Surah, kemudian akhirnya dikira itu mabuk, padahal bukan mabuk, Pak. Rasulullah pernah meminum nabzah tadi, ya, kecuali kalau memang anggurnya sampai sudah berbusa, ditinggalkan berbulan-bulan jadi homer. Tapi ini belum jadi homer. Nah, Abdurrahman karena kehati-hatiannya, dia tidak ingin memasukkan hal-hal yang haram ke perutnya, dia akhirnya mengadu kepada Amr bin As untuk ditegakkan hukum had tadi. Ya, jadi Abdurrahman adalah orang yang saleh, termasuk Abu Surah juga orang yang saleh. Dia ahli Badar, Pak. Dan ahli Badar sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini bagaimana muslimin orang-orang terdahulu ini menegakkan hukum seadil-adilnya. Bila kita melihat hari ini, kondisi hari ini, Pak, ya, kita lihatlah, kalau orang tuanya penjabat, anaknya bebas. Kalau orang tuanya polisi jenderal, itu mungkin masuk penjara 1 hari 2 hari keluar. Ya, bahkan kita lihat hari ini beberapa penjabat, dia ingin anaknya menjabat juga, Pak. Kita lihat, zaman dulu gak ada. Umar gak pernah bilang, Abdullah, awas, kalau kamu nanti besar, kau jadikan khalifah bagi saya. Enggak. Tapi hari ini, bagaimana orang tua menginginkan anaknya juga menjadi dirinya sendiri. Ya, dan keadilan sudah mulai mengkikis di hari ini, masyaallah. Yang sedikit lagi, kemudian di redaksi hadis selanjutnya, wa harrama asya'a fala tantakihuha. Allah telah mengharamkan perkara-perkara, maka janganlah kalian melanggarnya. Makanya ada perkara-perkara yang Allah haramkan. Contoh yang Allah haramkan apa? Berzina, wala taqrabuz zina. Yang Allah haramkan apa? Riba. Yang Allah haramkan apa? Membunuh. Yang Allah haramkan apa? Memutus silaturahim. Maka jangan pernah kita lakukan hal tersebut, untuk menjauhinya dari hal tersebut, karena yang haram itu pasti ada maslahatnya bagi umat manusia. Ya, coba riba kira-kira lebih banyak manfaat atau mudaratnya, Pak? Mudaratnya, apalagi hari ini, Pak, ya, ada pinjol sama judol itu. Subhanallah, saudara ana ini ada sebagian ya belum kenal tak gimana, minjem pinjol, baru dia minjam 3 juta, yang dibayar 7 juta. Bayangkan, kira-kira bank ini ya mencari keuntungan atau membantu, Pak? Hah? Mencari keuntungan, kan? Kalau dalam Islam meminjamkan orang itu nggak ada ribanya, membantu apa mencari keuntungan? Membantu. Bahkan dikasih pahala sama Allah, sebagaimana kalau kita meminjamkan ikhlas, ya, kita seolah-olah kita sedang memberikan uang segitu juga pada saudara kita. Ya, sedangkan konsep hari ini, ya, bagaimana kita lihat bagaimana praktek ribawi hari ini sangat merugikan banyak orang. Bahkan riset menyebutkan bahwa banyak orang-orang yang bunuh diri gara-gara apa? Terjerat riba, pinjol itu, ya. Ya, dia agak kuat, bunganya sudah melambung tinggi, gak kuat bayar, gak bisa bayar, udahlah dia mengakhiri hidupnya. Ya, ini artinya banyak madharat, bahaya yang diakibatkan karena riba, karena Allah tahu riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya masyaallah muslimin, satu-satunya dosa yang diajak perang sama Allah apa? Riba. Diajak perang sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini dosanya besar. Ya, coba natai sama antum. Dosanya kira-kira besar mana? Berzina sama riba. Hah? Riba. Tapi kebanyakan orang berzina atau riba? Kebanyakan orang melakukan zina atau riba? Kebanyakan riba. Karena mereka nggak paham bagaimana dosa itu riba. Bahkan dosa terkecilnya, kata para ulama, riba itu sebagaimana dia menzinai ibu sendiri. Ya, ini kalau ada yang diharamkan oleh Allah, sebisa mungkin kita meninggalkannya. Ya,
Kemudian di redaksi yang terakhir dalam hadis ini Rasulullah katakan wasakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyanin fala tabhathu anha. Ada perkara-perkara yang Allah tidak jelaskan hukumnya sebagai rahmat bagi kalian bukan karena Allah lupa, maka janganlah kalian membahasnya. Ada pembahasan-pembahasan yang tidak Allah jelaskan di dalamnya. Itu sebagai rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala dan bukan berarti Allah itu lupa, enggak. Contohnya apa, Pak? Contoh sedikit yang diberikan oleh Syekhul Utsaimin dalam kitabnya Syarah Arba'in Nawawi. Beliau menyebutkan contohnya adalah yang pertama, contohnya adalah bulu, Pak. Bulu dalam tubuh kita. Ada bulu yang tumbuh ini kita diperintahkan tidak boleh mencukurnya. Ada yang disunahkan kita mencukurnya. Contoh yang tidak diperbolehkan mencukurnya apa, Pak? Jenggot. Ya. Atau apalagi bulu mata gak boleh kita cukur. Jenggot gak boleh kita cukur. Ya. Qassus syawari apa? Wa khalifun majus. Arhul liha wa qassus syawari wa khalifun majus. Panjangkan jenggot, cukir kumus dan selisihlah orang Majusi. Itu dua ya, bulu janggut dan juga bulu mata gak boleh cukur. Ya, para ummahat nih gak boleh dicukur ya, gak boleh cukur. Diganti dengan apa biasanya? Beras apa namanya itu? Ya biar lebih panjang gitu kan, gak boleh. Yang kedua yang disunahkan dicukur apa, Pak? Bulu kemaluan, bulu ketiak itu disunahkan dicukur. Dan ada yang tidak dijelaskan hukumnya. Contoh bulu kaki, atau yang lain bulu dada, atau yang lain bulu paha, ini nggak dijelasin. Ditanya hukumnya, nggak usah ditanya hukumnya karena emang nggak ada hukumnya gitu kan. Nggak ada hukumnya, itu rahmat bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan berarti Allah lupa gitu kan. Nah ini yang menunjukkan bahwa ada hukum-hukum yang memang tidak dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memang itu sebagai rahmat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kata para ulama, termasuk juga kita belanja kepada orang-orang musyrik. Ya, sebagian orang saking semangatnya ngaji gitu, Pak. Ustaz, bagaimana hukumnya saya membeli produk kepada orang-orang kafir? Ya boleh, silahkan. Rasul juga pernah seperti itu. Bahkan kita menerima hadiah daripada orang kafir, silahkan, gak apa-apa. Bahkan Rasulullah pernah menghadiri undangan dari orang Yahudi kan. Padahal orang Yahudi itu kebanyakan hartanya daripada apa? Hasil riba, gak apa-apa. Ya, asal semua itu pembahasan dalam muamalah fikih. Al-aslu fil muamalah ibahah. Dalam kaidah fikih bahwa dalam urusan dunia, urusan fikih muamalah semuanya boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Ya, makan tempe boleh gak, Pak? Boleh. Jangan ditanya makan tempe gak boleh, hukumnya apa? Boleh, banyak yang dibolehkan. Ya. Tapi ma'asyiral muslimin, ini bisa saya sampaikan berkaitan hadis tentang batasan-batasan dan juga hukum-hukum Allah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tapi ada pertanyaan, Pak ya? Dari Umar atau dari Ikhwan? Baik. Ini pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, apakah haji dulu atau umrah dulu? Sedangkan haji mengantri dan usia sudah mulai tua. Bicara haji ataupun umrah, ma'asyiral muslimin, ini kan memang redaksinya, walaupun ini termasuk rukun Islam, redaksi hadisnya apa? Wa tahujjul bait man istata'a ilaihi sabila, yang mampu, dan mampu ini kembali ke diri kita masing-masing. Nah pertanyaannya, kalau umur kita contohnya 50, Pak, sedangkan ngantri haji ini biasanya berapa? 20 sampai 25 tahun, Pak ya. Yang kalau dari Kemenag itu. Kalau yang mau gampang ya haji furoda itu. Cuman ya uangnya lumayan gitu kan. 200 lebih sampai 300. Nah, pertanyaannya umrah dulu atau haji dulu? Ya. Kalau menurut ana pribadi, ketika kita punya uang contohnya 30 juta, yang kalau sekarang kita bisa haji itu daftarnya berapa, Pak? 50 kan biasanya dari Kemenag. Mana yang lebih baik? Maka umrah dulu. Ya, karena amalan umrah sudah di depan mata, sedangkan haji masih di jauh mata. Nah, setelah umrah baru antum bisa niatkan untuk mengumpulkan bisa haji. Ya, masalah bisa berangkat atau tidak, yang penting antum sudah daftar dengan niat tekad, antum sudah bayar, itu sudah dicatat oleh pahala Allah Subhanahu wa taala. Karena memang antum sudah meniatkan itu semua. Ya, tapi kalau sudah punya uang untuk umrah dan bisa untuk umrah, uangnya contoh 30 juta saja hanya cukup untuk umrah, maka umrah itu silakan.
Dan jangan lupa ketika di Ka'bah antum doa di situ, semoga bisa berhaji. Karena beberapa kali ketemu dengan teman-teman yang kawan-kawan yang dulu memang sekarang aktif di travel haji dan umroh, selalu mereka ketika umroh atau haji doanya seperti itu, ya Allah semoga aku bisa haji, semoga aku bisa haji. Padahal dia hanya menjadi jasa travel umroh saja. Dan alhamdulillah Allah kabulkan akhirnya. Bahkan subhanallah kemarin anak 3 bulan atau 4 bulan kemarin ketika pulang kampung anak ketemu dengan Ustaz Salim. Ustaz Salim kan dulu sama dengan Kuningan, di Kuningan. Beliau cerita sama anak, Ustaz, anak ini pertama kali umroh itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau cerita, anak ini uangnya cukup 1 orang. Tapi ada tawan anak ngajak anak buat jadi bimbing umroh, istri anak diajak, jadi uang anak buat istri anak. Dan ketika di Ka'bah anak selalu minta sama Allah doa supaya saya bisa haji. Alhamdulillah mungkin sekarang kesibukannya di travel, mungkin beliau bisa haji sebelum waktu umurnya tua. Ya artinya masyarakat muslimin kalau sudah di hadapan kita bisa umroh, maka silakan umroh. Dan jangan lupa di depan Ka'bah kita bisa berdoa untuk bisa haji. Baru ketika ada uangnya lagi bisa daftar untuk haji. Berangkat atau tidak itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini baca yang panjang dulu nih, subhanallah. 2 pertanyaan panjang nih. Ustaz, bagaimana cara menyikapi suami yang selalu belain saudaranya, sedangkan istrinya seolah-olah kalau bicara dianggap selalu salah? Ini ternyata yang bisa menyalahkan tidak hanya istri ya, suami juga bisa menyalahkan. Kan biasanya kan dianggap bahwa yang selalu salah itu siapa? Suami, gitu kan. Ternyata ada suami yang selalu menyalahkan istri. Kadang suami menyadarinya setelah berlarut. Jadi suami ini kadang sadarnya ini udah lama baru sadar setelah istrinya sudah marah. Jadi suami ini baru sadar ketika istrinya marah. Jadi tanggapannya bagaimana? Ma'asyiral muslimin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tadi Anda sebutkan bahwa ya kalau seandainya ada kesalahan di saudara kita, ya kemudian ada kesalahan juga di istri kita, maka yang lebih kita dahulukan untuk diperbaiki siapa? Istri kita. Karena memang tanggung jawabnya lebih besar kepada keluarga kita. Yang ditanya itu bukan saudara, tapi apa yang di bawah kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kita ini adalah pemimpin dan pemimpin akan ditanya pertanggungjawaban kita. Dan di antara salah satu pertanggungjawaban kita adalah bagaimana kita bersikap kepada istri dan anak kita. Nah, kalau seandainya kasusnya seperti ini, ya selalu belain saudaranya, coba diskusi kepada suaminya. Ya barangkali ya mungkin ada masalah kepada istrinya, barangkali istrinya juga, ya kita harus sama-sama menyadari, seorang istri juga harus sadar, seorang suami juga harus sadar. Barangkali si istri ini menuntut lebih kepada suami sehingga suami ini lebih membela orang lain daripada dirinya. Barangkali si istri ini pelayanannya kurang baik kepada suaminya sehingga suaminya lebih membela orang lain. Kan bisa, Pak ya? Ya, karena memang istri itu ya yang soleh itu adalah yang bisa melayani baik kepada suaminya. Ya, bukankah Rasulullah mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha. Jadi wanita ini masuk surga ini gampang, Pak. Cukup 3 amalan atau 4 amalan kata Rasulullah. Kalau seandainya seorang istri ini sholat 5 waktu yang wajib, wasomat syahraha dan dia puasa di bulan Ramadan, wa ata'at zauzaha dan dia taat kepada suaminya, faqila laha, dia diumumkan kepada istri tersebut, silahkan Anda masuk dari surga yang Anda inginkan. Ya, jadi seorang suami harus sama-sama introspeksi dan seorang istri juga harus sama-sama introspeksi. Ngobrol lah, Bang, apa sih kira-kira kekurangan saya? Oh, kekurangan kamu itu gini-gini. Ayo bicarakan. Ya, kadangkala suami ini diam, Pak, karena nggak ada yang memancing. Ya, ada mengatakan bahwa lelaki itu diam, nggak berbicara. Kalau bicara itu perempuan. Karena ada ungkapan seperti itu ya, Pak. Lelaki itu gentlenya diam, nggak berbicara. Yang berbicara itu wanita. Sehingga lelaki itu tidak mau cerita sama istrinya. Bohong tuh, Pak. Nabi Muhammad tuh cerita setelah itu sama istrinya ada masalah. Bagaimana Nabi Muhammad ketika awal diutus jadi nabi di Gua Hiro, Anda bayangkan, siapa yang pertama kali cerita? Khadijah. Sehingga Khadijah memberikan solusi, enggak Muhammad, engkau ini enggak orang gila. Bagaimana orang gila? Engkau ini selalu menyuruh kepada kebaikan, engkau ini menyuruh kepada silaturahim, berkata baik, menjaga amanah, enggak. Apa yang datang kepada adalah kebaikan. Cerita, Pak. Bahkan riset nih, Pak.
riset psikologi kemarin adalah belajar kepada Kak Yogi dari Jogja, datang ke sekolah kita sharing. Termasuk daripada banyaknya depresi dari laki-laki itu gara-gara gak mau cerita sama sini, Pak. Antum lihat, yang di jalanan itu yang gila itu laki-laki perempuan, Pak. Kebanyakan. Hah? Laki-laki itu, Pak, hati-hati. Ya, yang di RSJ itu banyakan apa? Laki-laki. Yang depresi memang banyak perempuan, tapi perempuan itu kuat, Pak. Antum bayangkan, Pak. Yang sakit laki-laki sama perempuan beda. Kalau yang ibu-ibu yang sakit itu, Pak, bisa masak, bisa ngurus anak, ngurus suami, ngepel, nyuci. Kalau bapak-bapak sakit, udah nulis surat wasiat. Ma, kalau saya nggak ada nanti udah nulis surat wasiat itu kalau laki-laki sakit. Padahal sakitnya demam aja gitu, Pak. Maka jangan sungkan-sungkan cerita sama istri, dan suami pun bilang, apa kekuranganku? Kekuranganmu ini, sehingga tahu sama-sama kekurangannya, sehingga tujuan dari pernikahan adalah melengkapi di antara salah satu yang lainnya. Jadi pertanyaan kedua ini ada dua pertanyaan. Bagaimana cara memberitahu suami yang selalu dimanfaatkan saudaranya, sedangkan ia tidak merasa kalau dia dimanfaatkan, tapi ana sebagai istri merasa kalau suami itu selalu dimanfaatkan dan selalu jadi pelampiasan mereka, terutama dalam hal keuangan. Ya, harus dipahami bahwa ajaklah suaminya ke sini ngaji gitu, Pak. Supaya kalau seandainya seorang istri gak bisa nasihatin, dan kalau seandainya si istri nasihatin malah tambah buruk suaminya, bisa dipertemukan dengan asatid dan yang lain yang bisa nasihati. Jangan sampai seorang istri menggurui, lagi-lagi pasangan istri nasihati. Jangan sampai seorang istri menggurui. Kadang-kala suami itu udah dikasih tahu sama ustadznya gak bener-bener, bagaimana sama istrinya, Pak? Sama ustadz aja gak bener, apalagi sama istrinya gitu. Apalagi istrinya, duduk, Pak. Innal hamdalillah nahmaduhu. Dinasihatinya seperti orang khutbah gitu, Pak. Enggak masuk suami. Karena suami itu memang punya kelebihan daripada istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd. Lirijali nasibum mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibum mimma iktasabna. Laki-laki itu diunggulkan karena dia punya kepemimpinan. Dan di antara salah satu keunggulan yang lain, wa bima anfaqu min amwalihim. Laki itu ngasih harta kepada istrinya, ya, jadi diunggulkan di atas seorang istri. Maka kasusnya kalau seperti ini, ma'asyiral muslimin, ingatkan suami, datangkan suami ke majelis ilmu, bahwa ingat sedekah yang paling utama itu bukan kepada saudara. Kalau istri masih kurang, maka dia dolim kepada istrinya. Bahwa beda biman ta'ul tadi, sedekah yang paling afdal adalah dimulai yang paling terdekat. Kalau istri dan anak sudah terpenuhi, boleh kita yang paling terdekatnya lainnya orang tua. Kalau orang tua sudah terpenuhi, istri sudah terpenuhi, saudara-saudara. Kalau semua sudah, boleh ke fakir miskin. Ya, ini yang bisa anda jawab. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin, tambah banyak, Pak. Kita sampai asar ini, Pak. Ini sampai jam berapa kita, Pak? Setengah 12 ya. Ini udah setengah 12, Pak. Satu lagi mungkin, Pak, ya. Atau mungkin dari Bapak ya langsung deh, gak apa-apa. Ada yang tanyakan dari Bapak dulu, biar interaksi. Total, Pak. Ada dua pertanyaan. Total. Yang pertama, ini ada pertanyaan untuk talak satu itu berlaku berapa lama dan apa pembatalannya. Terus pertanyaan yang kedua berkenaan dengan konstitusinya apakah itu dilarang mutlak ataukah mungkin memperlakukan Tip, pertanyaan yang bagus. Masalah talak tadi, ini kalau masalah fikih ini banyak khilaf di antara ulama, ya. Dan masalah talak ini, kalau seandainya seorang suami mentalak satu istrinya, berapa mudahnya, berapa kurun waktunya agar suami itu bisa rujuk, ya. Maka sebagian ulama mengatakan ketika masih talak satu, bahkan talak dua, seorang suami bisa rujuk di hari itu juga, bahkan di detik itu juga. Bagaimana cara merujuknya? Ya dengan cara minta maaf, dengan cara perkataan mengatakan bahwa saya rujuk kepadamu. Bahkan sebagian ulama fikih mengatakan bahwa dengan cara apa? Di antara salah satunya bentuk daripada rujuk adalah dengan dia mendatangi istrinya, Pak. Tidak usah bicara rujuk, tapi dia mendatangi istrinya, itu sudah rujuk, Pak. Itu sebagian ulama fikih mengatakan. Dan tidak ada waktunya, seminggu baru kita rujuk, enggak. Ya. Bahkan di hari itu juga kita bisa rujuk, bisa memperbaiki keluarga itu sendiri. Ya, kadang-kala ada suami-suami yang ingin memberikan pelajaran kepada istrinya dengan cara talak.
gitu kan? Ya, istrinya mungkin ya mohon maaf akhirnya dia chatan sama orang lain, sama laki lain, istrinya mungkin berinteraksi dengan laki-laki lain yang mungkin tidak wajar. Akhirnya seseorang mengatakan, saya talak kamu, saya silakan pulang kepada silakan Anda pulang kepada orang tuamu. Dia pulang habis itu. Terus dia nyesal, dia WA, mohon maaf, dia balik, kita jemput lagi, gak apa-apa. Ya, tidak ada waktu batasan talak yang menyebabkan dia bisa rujuk. Adapun talak 3 tadi syaratnya tadi si perempuan harus menikahi orang lain terlebih dahulu. Ini masalah talak ya. Talak 1 maupun talak 2. Pak, kalau sudah salah talak 1 kemudian rujuk, saya talak lagi, apakah itu masuk ke talak 2 atau talak 1 lagi? Hah? Talak 1 lagi. Talak 1 lagi. Kalau seandainya antum talak rujuk, talak ketiga, wah mikir-mikirnya kayaknya ke talak ketiga, enggak, kembali ke talak 1 lagi. Makanya tadi sebagian ulama mengatakan bahwa talak 3 itu bisa dalam satu kondisi. Dia mengatakan anti talik itu dalam masuk ke talak 3. Dan masalah talak ini sebagian ulama berpendapat bahwa ketika seseorang lelaki itu di luar emosinya, di luar kontrolnya, dia mengucapkan talak, sebagian ulama mengatakan dia tidak masuk ke dalam bab talak. Karena seorang emosi itu, apalagi dia tidak bisa mengontrol dirinya, kemudian dia mengatakan talak, sebagian ulama tidak menghukumi talak. Ada yang sebagian ulama mengatakan itu masuk ke talak 1, walaupun dia mengucapkan talaknya 3 kali gitu kan. Ya, asalnya memang kalau ada surah-surah seperti ini bisa tanyakan kepada ustadz yang memang faqih dalam ilmu fikih tersebut. Tadi pertanyaan yang kedua, masalah apa tadi Pak? Cukur jenggot. Ada hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Rasulullah mengatakan tadi aqful lihya wa qassus syarab wa qassus syawarib wa khaliful majus. Panjangkanlah jenggot, perihalalah jenggot, cukurlah kumis dan selisih orang-orang Majusi. Kalau kita bisa melihat bagaimana redaksi hadisnya ini menggunakan fi'lul amri. Yang belajar bahasa Arab, fi'lul amri yufidul wajib. Fi'lul amri ini menunjukkan kepada hal yang wajib. Nah kemudian Ustaz, kalau anak gak punya jenggot, apakah saya ini harus memanjangkan jenggot? Enggak harus. Ya sebagian kita ini gak punya jenggot, itu gak sunnah tuh. Ya emang gak ada jenggotnya gitu kan. Bahkan Ustaz Firanda itu pernah curhat nih gitu. Anak seringkali dibilang bukan sunnah gak ada jenggotnya gitu. Ustaz ini juga apa? Ustaz Badrus Salam, subhanallah. Ya ingat, memanjangkan jenggot itu bukan disunahkan kita untuk memanjangkan kalau nggak ada jenggotnya, tapi memelihara jenggot. Ya. Dan bolehkah kita mencukurnya? Boleh. Sebagian ulama, bahkan pendapat Umar bin Khattab itu, kalau jenggot kita sudah lebih daripada 1 genggam, itu boleh kita cukur. Ada mengatakan 2 genggam cukur. Bahkan guru kita, ya Syekh Syafiq hafizahullah taala pernah memberikan kepada kita, kalau jenggot kita sudah tebal, bahkan melebihi daripada tubuh kita, dada kita, cukur gak apa-apa, silahkan ya. Karena biasanya orang-orang zaman terdahulu itu yang non muslim ya Pak, itu kalau di film Viking itu Pak, tahu? Film Viking itu sampai sini buat jenggotnya itu gak rapi gitu kan, maka boleh mencukurnya. Dan redaksi hadisnya bukan memanjangkan tapi memelihara, dan memelihara itu bisa dengan dicukur. Tadi khilaf ulama ya, kalau lebih dari 1, ada yang mengatakan lebih dari 2 genggaman, boleh kita cukur untuk merapikan jenggot kita. Kalau sengaja baru 1 cabut gitu nggak boleh. Awal baru berapa tiba-tiba cukur, itu tidak boleh. Karena memang sunnahnya Rasulullah SAW adalah, dan sunnahnya para nabi terdahulu itu berjenggot. Ya, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua para nabi itu berjenggot Pak ya. Maka bangga dengan jenggot kita. Dan tren hari ini Masya Allah Pak ya, semakin berkembangnya zaman, orang-orang semakin pede menampakkan jenggotnya Pak ya. Bahkan yang nggak ada namanya ini, jambang dibuat, ada jambangnya biar keren gitu kan, kayak Tengku Wisnu gitu. Dibuat jambangnya gitu. Nah, semua ya ini bisa saya sampaikan. Dan masalah jenggot ini jangan sampai seorang ini mengatakan, wah, insya Allah antum sudah menerapkan sunnah, tapi akhirnya yang wajib ditinggalkan. Jangan sampai seperti itu. Ya tadi sudah kita jelaskan, ada beberapa perspektif bahwa yang wajib kita kedepankan terlebih dahulu ketimbang yang sunnah. Pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab mungkin bisa kita jawab di pertemuan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan tentunya lebih
Semoga bermanfaat untuk diri anak pribadi dan umumnya untuk kita semua kaum muslimin. Semoga daripada kita sampaikan bisa mengamalkan daripada apa yang kita sampaikan. Kita tutup hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.